Jadi nanti hasil recordnya akan saya kirim, takutnya ada yang terlewat. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Selain itu, teknologi juga merupakan cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta penerapan ilmu pengetahuan kombinasi dari teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya, si teknologi ini selalu berhubungan dengan kualitas hidup manusia, terus berhubungan dengan penciptaan, salah satunya misalnya penciptaan teknologi itu seperti komputer, ya kan, itu kan salah satu penciptaan dari sebuah teknologi. Nah, penggunaan sarana teknis dan memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jadi, si teknologi ini akan selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu yang saya bilang salah satunya penciptaan komputer, dari laptop, itu kan berhubungan dengan kehidupan dan kebutuhan dari masyarakatnya. Karena semakin lama penggunaan komputer atau penggunaan handphone itu sudah bukan hal yang luar biasa, tetapi sudah hal yang lumrah, karena itu yang akan kita gunakan sehari-hari. Inilah intinya ya, maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah, jadi yang tadi kan pengertian teknologi. Nah, sekarang pengertian teknologi informasi. Di sini ada beberapa ahli yang mau mengemukakan pengertian dari teknologi informasi. Yang pertama adalah Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini mengemukakan bahwa teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, si Ahmad Fauzi ini berpendapat kalau teknologi informasi ini adalah memanfaatkan komputer untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Jadi, kalian mengumpulkan data lalu diolah oleh si komputer, outputnya adalah informasi. Jadi ini gini, inputnya adalah data yang kalian kumpulkan, bisa dari mana saja kan, data bisa dari wawancara, bisa dari kuesioner, dan lain-lain. Lalu kalian olah di dalam suatu komputer, dan outputnya adalah informasi. Ini inti menurut si Ahmad Fauzi. Lalu, selanjutnya adalah menurut Haq dan Chen. Nah, jadi teknologi informasi menurutnya adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Intinya sih sama saja, ya. Jadi, kalau ini kan seperangkat alat. Nah, alatnya ini bisa apa saja. Bisa dari handphone, bisa dari komputer, tergantung kita menggunakan alat apa. Ya, alat apa untuk mengolah sebuah informasi itu, atau ya mengolah sebuah data atau sebuah informasi menjadi output nantinya. Ya, itu untuk yang menurut Ahmad Fauzi dan Haq dan Chen. Masih ada lagi. Selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi menurut Martin. Martin itu mengungkapkan bahwa teknologi informasi itu tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi dia juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi tidak hanya komputer, tapi ada teknologi komunikasi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah handphone atau telepon. Itu kan salah satu sebuah teknologi komunikasi. Ya, kalau si Martin mengemukakannya, teknologi informasi itu tidak hanya komputer, tetapi ada teknologi komunikasi. Itu intinya. Kalau misalnya kalian baca, nah ini yang kenapa tadi di RPS-nya harus memahami konsep dasarnya. Karena dari kalian baca ini, kalian harus tahu intinya apa sih. Ya,
Karena kita bukan menghafal. Beda lagi dengan program atau paket, itu bisa dihafal atau karena dia tidak berubah ya, atau kayak matematika kan tidak berubah, bisa dihafal rumusnya. Tapi kalau untuk pengertian seperti ini, kalau kalian hafal, pada saat kalian mentok di koma di sini, pasti bingung kesananya. Tapi pada saat kalian paham maksudnya apa, ke depannya kalian akan tahu, oh pengertiannya ini karena intinya ini, gitu ya. Oke, saya lanjut. Serta teknologi informasi menurut William dan Collier adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, kalau menurut William, ini teknologi informasi itu sudah lebih mencakup banyak banget. Kalau yang awal tadi kan kalau Ahmad Fauzi sama Fiction, dia hanya fokus ke komputer saja, berarti fokus ke data sama informasi saja. Kalau si Martin, dia sudah mulai mengfokuskan ke si data dan komunikasi atau suara. Tetapi si William, dia sudah mencakup semuanya, data, suara, dan juga video. Ya, ini pengertian teknologi informasi berdasarkan ahli. Oke, selanjutnya ada penerapan teknologi informasi itu dari berbagai bidang atau teknologi informasi itu diterapkan dalam berbagai bidang. Di sini ada 5 bidang kalau tidak salah. Ada bidang perusahaan, pemerintah, bisnis, perbankan, kesehatan, dan pendidikan. Itu bidang-bidang yang sudah menerapkan teknologi informasi. Oke, yang pertama saya bahas dulu untuk pendidikan. Kalau dalam pendidikan, teknologi informasi itu digunakan dalam pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti yang kita gunakan sekarang, seperti yang kita terapkan sekarang, ini adalah penerapan teknologi informasi. Ya, yang dari internet, ada audio, ada video, ada data. Nah, di sini mana teknologi yang audio atau data? Audio berarti kan pada saat saya berbicara atau kalian berbicara, itu masuk ke audio. Data mana? Data pada saat saya tampilkan sebuah PowerPoint, itu kan sebuah data yang akan saya berikan ke kalian informasinya. Ini loh data yang akan saya berikan informasi melalui suara saya yang menjelaskan dan video di sini. Video yang mana? Video pada saat saya recording ini adalah sebuah video, jadi nanti bisa kalian gunakan lagi untuk kalau misalnya saya lupa nih seperti apa, nanti bisa diputar lagi videonya. Oke, itu kalau dalam bidang pendidikan. Nah, di sini juga internet merupakan alat komunikasi dua arah yang dapat menimbulkan interaksi antar dua orang atau lebih. Ya, seperti yang kita gunakan, kita menggunakan internet dengan aplikasi Zoom. Di sini kan kita bisa berinteraksi tidak hanya dua orang, tetapi kalian saja satu kelas 23 orang, berarti bisa lebih. Atau kalau misalnya seperti seminar itu bisa 100 orang atau lebih, ya. Ini untuk penerapan teknologi dalam di dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah pembelajaran. Nah, lanjut. Untuk bidang kesehatan, pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam bidang kesehatan, salah satunya ialah sistem yang berbasis aktif cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan pada para tenaga kesehatan untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para tenaga kesehatan dapat mengetahui riwayat penyakit dari setiap pasien. Oke, contohnya salah satunya adalah program rekam medis dari si pasien. Itu kan bisa dilihat oleh dokter. Misal kalian ke rumah sakit, bertemu dokter, pasti di situ ada pemeriksaan. Pada saat nanti beberapa
tahun kemudian atau beberapa saat kemudian kalian datang lagi ke rumah sakit yang sama, di situ kan ada rekam jejaknya nih. Kalian pernah daftar di rumah sakit ini tanggal berapa, ke poli mana, dokternya siapa, itu juga ada. Itu yang pertama, program untuk rekan medis, ya kan, rekam jejak medisnya. Yang kedua, kalau kalian mungkin punya saudara atau orang tua, kalau ke dokter kandungan ada yang namanya USG, ya karena itu juga salah satu teknologi informasi untuk mengetahui berat janinnya berapa, terus panjang si janinnya berapa, apakah dia baik kondisinya atau tidak, ya. Itu salah dua contohnya. Masih banyak lagi sih kalau untuk yang kedokteran ya, seperti ronsen, itu kan juga sebuah teknologi informasi ya. Itu untuk yang dunia kesehatan, dalam bidang kesehatan. Banyak sekali kalau misalnya kita mau sebutkan. Selanjutnya adalah bidang perbankan. Di sini pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan salah satunya ialah diterapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Ya, jadi salah satunya adalah internet banking. Hampir semua bank sekarang sudah mempunyai internet banking dan mobile banking. Ya, ada internet, ada mobile, itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Terus selain itu tidak hanya lewat internet, ATM pun itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Kenapa? Karena di dalam ATM itu juga pasti ada program yang digunakan. Nah, program itu salah satu bagian dari teknologi informasi. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kecepatan bilang aja ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Nggak apa-apa, kita diskusi aja kalau memang ada yang mau bertanya. Nah, silakan kalau mau ya bertanya, di-unmute dulu lalu tanyakan sebelum kita lanjutkan ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ya, selanjutnya dalam bidang bisnis. Pemanfaatan dalam bidang bisnis di sini salah satunya adalah e-commerce. Nah, perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Untuk saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi e-commerce yang memudahkan masyarakat atau semuanya untuk berbelanja. Karena mungkin kondisi, kenapa sih harus e-commerce? Kenapa sih adanya e-commerce? E-commerce itu memudahkan semua orang. Tanpa kita harus datang ke lokasi, tanpa kita harus memakan waktu yang lama, kita sudah bisa membeli atau memesan barang yang sesuai kebutuhan dan kita inginkan. Makanya banyak sekali saat ini penerapan teknologi informasi di dunia bisnis, salah satunya e-commerce ya. Banyak sekali, sudah sangat banyak. Nah, tapi e-commerce ini hanya sebagian kecil dari e-business ya, atau electronic business, karena electronic business itu lebih luas dibanding e-commerce. Kalau e-commerce kan dia hanya penjualan, tapi kalau e-business ini itu banyak. Nih, mencakupnya adalah mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi dia banyak sekali cakupannya. Di dalam satu website itu ada, misalnya nih, kita mau kolaborasi sama mitra bisnis masing-masing, atau ada pelayanan nasabahnya, langsung call center-nya ada, sama lowongan pekerjaan dan lain-lain. Ada juga pekerjaan di webnya itu sudah ada nih, info lowongan pekerjaan. Itu salah satunya kalau dia masuk ke e-business. Tapi kalau e-commerce, dia hanya mencakup ke penjualan dan pembelian saja. Itu bedanya ya. Kalau di e-business itu banyak.
Kalau lowongan pekerjaan kan contohnya ada JobsDB, yang seperti itu juga itu masuk ke e-business ya, karena dia sudah membuat sebuah informasi untuk lowongan pekerjaan. Itu juga bisa dibuat sangat banyak kalau misalnya mencakup e-business. Ya, selanjutnya adalah pemerintah. Teknologi informasi yang diterapkannya salah satunya adalah e-government, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Jadi juga sudah banyak sekali website dari pemerintah. Biasanya kalau misalnya belakangnya .go.id itu sudah pasti adalah website dari pemerintah atau sudah masuk ke e-government ya. Jadi untuk semua sektor di masyarakat mau dari pemerintah apapun itu sudah memanfaatkan teknologi informasi karena seiring dengan perkembangan zaman maka teknologi informasi juga semakin berkembang ya. Jadi sudah tidak manual seperti kita buat KTP saja kan sekarang bisa online kan atau sudah bisa online asal masukin datanya nanti KTP bisa dikirim ke rumah seperti itu. Itu sudah salah satu masuk ke teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah. Itu salah satunya untuk pembuatan KTP. Terus kalau sekarang yang sedang marak adalah pendaftaran vaksin atau salah satunya seperti aplikasi Peduli Lindungi. Itu yang sangat marak sekarang kalau kita lihat sekarang ya. Peduli Lindungi adalah salah satu teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendata masyarakatnya apakah sudah vaksin dengan adanya sertifikat vaksin atau kita mau mendaftarkan vaksinnya. Terus kita juga mau lihat banyak ya yang di situ, apalagi sekarang naik kendaraan umum atau masuk mall saja harus scan barcode dari Peduli Lindungi. Itu salah satu teknologi informasi yang digunakan pemerintah ya untuk saat ini. Nah, kita lanjut. Untuk penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang, salah satunya dari perusahaan lagi, yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah perusahaan di sini penerapan Entrepreneur Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Biasanya, yang saya bilang tadi, di perusahaan itu banyak sistemnya lebih ke intranet biasanya. Jadi data bisa di-sharing. Ada yang bisa di-sharing keluar, ada yang hanya di-sharing di perusahaan itu saja. Terus juga sekarang untuk perusahaan itu teknologi informasi seperti absen menggunakan fingerprint, ada yang menggunakan fingerprint, ada yang menggunakan mobile. Itu juga salah satu dari teknologi informasi pada perusahaan untuk absensi ya. Salah satunya untuk absensi atau program aplikasi yang digunakan perusahaan. Biasanya program aplikasi yang sering digunakan pada bagian keuangan. Karena kalau bagian keuangan tidak dibuatkan sistem informasinya atau tidak menerapkan teknologi informasi, kalau masih pencatatan manual itu kan agak repot ya. Bisa saja lupa pencatatan atau salah pencatatan, terus juga data-datanya hilang, bisa saja seperti itu. Tapi dengan menggunakan teknologi informasi, untuk penyusunan laporan keuangan itu lebih gampang atau lebih terorganisir. Sama dia lebih, datanya pun tidak akan hilang, tidak ada kesalahan, minim kesalahan, dan untuk bahasanya itu datanya juga lebih tersimpan rapi ya dan bisa disimpan lama.
Karena gini, kalau misalnya kita pencatatannya masih manual, otomatis kan data-data numpuk, kertas semuanya numpuk, pasti bercecer, dan 2-3 tahun biasanya bisa rusak. Sedangkan misalnya kita butuh untuk referensi kan biasanya 1 tahun kemarin gimana nih laporan keuangannya kita lihat, seperti itu ya. Tapi kalau untuk di program, kan dia bisa lama. Bisa asal kapasitas kapasitas penyimpanannya besar, itu juga akan kalau akan banyak data yang tersimpan gitu. Tapi kalau kapasitasnya semakin kecil ya data yang tersimpan juga sedikit tergantung dari kapasitas penyimpanannya. Oke, ini dalam bidang perusahaan. Nah, ini untuk penerapan teknologi informasi. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak, saya kasih waktu kalau misalnya mau bertanya. Silakan. Bisa langsung tanya aja atau bisa di kolom chat juga. Ya, silakan. Sudah ada yang bertanya? Saya lanjut ya. Ini slide-nya lumayan masih banyak nih karena memang penjelasannya banyak. Saya lanjut. Selanjutnya nih, contoh teknologi informasi. Yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi ya, contoh-contohnya nih. Pertama, pengiriman SMS, alatnya handphone, medianya wireless, data atau informasi yang diberikan adalah teks, input outputnya adalah teks kalau SMS. Kalau MMS, alatnya handphone, medianya wireless, input outputnya adalah teks dan gambar. Terus email, untuk email ini bisa di komputer, handphone, atau personal data system. Medianya kabel, informasinya adalah teks. Sebenarnya untuk email sekarang tidak hanya teks ya, bisa gambar juga. Kalau untuk email saat ini kan tidak hanya teks, tapi dia bisa berupa gambar, video juga bisa ya. Terus akses Facebook, alatnya komputer, handphone, personal data assistant, medianya wireless, bisa kabel juga, tergantung mau lewat internet atau internet. Terus data informasinya teks, gambar, dan video. Ini contoh-contohnya. Tadi juga sudah sempat beberapa saya contohkan. Lanjutnya. Pengenalan komputer, hardware, software, dan firmware. Apa sih bedanya? Nah, terus sejak kapan sih si komputer ini ada, ya kan? Kita mulai dari pengertian komputer. Apa sih itu komputer? Komputer adalah peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan yang secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Nah, jadi komputer itu sebuah alat di mana dia akan menerima input, lalu dia akan otomatis menerima input, lalu dia simpan di dalam apa ya namanya, pokoknya dia simpan lalu dia proses datanya dan akan menghasilkan output. Nah, bahasa komputer itu kan bahasa biner 0101. Nah, nanti outputnya ini, nah dari si data yang dia terima akan dia terjemahkan dulu ke bahasa komputernya, lalu dia proses. Setelah dia proses, dia terjemahkan lagi dari bahasa komputer ke bahasa yang akan menghasilkan outputnya, gitu ya. Jadi
Beda nih bahasanya dengan kita. Kalau kita misalnya kan nerima A, outputnya akan A. Tapi kalau si komputer nerimanya A, dia proses dulu nih ke bahasanya dia. Karena bahasanya dia itu biner, hanya angka. Jadi dari huruf dia konversi dulu ke angka. Setelah dia dapat hasilnya, dia konversi lagi ke si hasilnya apa. Misalnya hasilnya adalah B atau hasilnya tetap A. Akan dia konversi lagi, baru nanti tampil outputnya. Seperti itu intinya. Proses dari si komputer itu seperti itu. Lalu, apa saja aspek komputer? Aspeknya ada dua. Ada aspek teknis dan aspek non-teknis. Aspek teknis yaitu hardware, software, sama brain memory-nya. Hardware-nya seperti PC. Terus juga CPU. Itu hardware-nya. So, ada mouse juga. Software-nya seperti apa? Software-nya seperti program aplikasi atau si Windows, Office, dan lain-lain. Itu ada software. Kalau brainware ada dalamnya. Seperti ada yang namanya motherboard dan lain-lain. Itu masuk ke brainware. Nanti akan dijelaskan lagi. Aspek non-teknisnya yaitu dukungan manajemen dan disiplin baru. Jadi tergantung komputer ini dukungan manajemennya seperti apa. Dalamnya akan dibuat seperti apa. Gitu. Selanjutnya, klasifikasi komputer. Jadi klasifikasi komputer itu ada banyak. Yang pertama ada berdasarkan jenis data yang diolah. Di sini yang pertama dari jenis datanya yang diolah itu yang pertama ada komputer analog. Nah di sini keluarannya adalah dial atau grafis, contohnya besaran aluran listrik. Jadi kalau kalian mau mengukur besaran aluran listrik, maka menggunakan komputer analog. Contohnya kan besaran aluran listrik. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya dari komputer analog ini bisa langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonversi terlebih dahulu. Yang saya bilang tadi, karena komputer itu cara kerjanya adalah menerima data, konversi, proses, terus konversi lagi, output. Tapi kalau kita menggunakan si komputer analog ini untuk mengukur besaran arus listrik, dia tidak harus dikonversi. Jadi pada saat kalian mengukur besaran arus listriknya, otomatis langsung ada outputnya. Nah, langsung ada outputnya sesuai dengan besaran arus listrik yang kalian ukur. Gitu. Kerugiannya adalah komputer jenis ini kecepatannya sangat lambat. Dia memang sangat lambat. Itu ada untung ada ruginya. Selanjutnya masih berdasarkan jenis data yang diolah, ada komputer digital. Ya, komputer ini digunakan untuk memproses distrik data, bilangan atau angka yang terputus dan akan mengenali data sebagai sinyal listrik dari tinggi rendahnya tegangan listrik. Kalau tadi kan dia hanya berupa grafiknya saja, tapi kalau untuk komputer digital sudah ada angkanya. Kalau tadi hanya grafik naik turun seperti itu, kalau ini sudah ada angkanya. Pengeluaran jenis komputer ini bisa dapat dalam bentuk angka, huruf, dan grafik atau gambar. Ini lebih kompleks ya, lebih banyak untuk keluarannya. Nah, komputer jenis ini sangat cocok untuk aplikasi bisnis. Karena dapat menyimpan data, proses data lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan logika. Nah, untuk komputer digital, nah salah satunya sih sebenarnya yang masuk komputer digital adalah yang saat ini seperti laptop, PC itu sudah masuk komputer digital ya. Tapi ini tampilan komputer digital pada saat pertama kali keluar. Nah, lalu selanjutnya adalah komputer hibrid. Ini masih berdasarkan jenis data yang diolah tadi. Yang terakhir ada komputer hibrid. Komputer ini adalah kombinasi komputer analog dan digital, sehingga komputer ini dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Komputer hibrid lebih cepat lagi dibandingkan komputer jenis digital. Jadi pengolahan datanya dia lebih cepat dibanding dari dua jenis komputer sebelumnya. Karena dia kombinasi dari dua jenis komputer tersebut.
dan setiap tahun, setiap masanya pasti akan ada perkembangan ya. Teknologi informasi itu akan selalu berkembang. Nah, yang kedua, berdasarkan masalah atau kegunaan. Jadi yang tadi berdasarkan data diolah, yang sekarang berdasarkan kegunaannya apa? Ya, ada yang pertama adalah special purpose komputer. Nah, apa sih itu? Komputer jenis apa nih? Nah, komputer ini hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, sehingga hanya program tertentu saja yang dimasukkan ke dalam komputer ini. Misalnya, komputer perbankan dan komputer yang digunakan pada kilang minyak. Oke, misalnya gini. Komputer ini kan hanya bisa diperbankan, misalnya hanya teller. Nah, teller ya. Kita ke teller, kan komputernya itu programnya hanya program untuk teller. Dia mau tarik tunai atau mau nabung, itu saja. Jadi nggak bisa nih program yang lain dimasukkan di komputer ini, misalnya gitu. Kalau untuk yang laptop deh kita gampangnya atau PC itu kan semua program bisa masuk ya selama programnya kompatibel dengan si alatnya, ya kan? Tapi kalau misalnya komputer ini dia hanya satu nih, kamu fungsinya mau apa nih komputer buat apa? Kalau misalnya buat kasir atau misalnya kalau ya di swalayan hanya untuk kasir, ya udah si isi komputer itu programnya hanya program kasir saja, tidak ada aplikasi yang lain gitu. Ini kalau yang special purpose komputer ya, jadi hanya satu program yang bisa diinstal atau dimasukkan ke dalam si komputernya. Ya, selanjutnya, nah ini yang digunakan sekarang, general purpose komputer. Komputer jenis ini dapat menyelesaikan bermacam masalah. Komputer yang termasuk dalam jenis ini adalah komputer digital dan analog. Namun yang umum adalah komputer digital, misalnya komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Nah ini, kalau general purpose itu semua program yang kalian butuhkan bisa diinstal di dalam komputer ini. Selama programnya kompatibel dengan komputer yang kalian gunakan. Karena kan sekarang itu ada 32 bit, ada 64. Nah, ini kan nanti akan membuat si programnya kompatibelnya kemana nih. Makanya ada beberapa versi program itu menyesuaikan dengan komputernya. Ya kan? Dia speknya yang berapa nih? Yang 32 bit atau yang 64 gitu. Karena kalau misalnya tidak kompatibel itu pun tidak bisa kita gunakan. Gitu ya. Ini general purpose. Dia akan bisa menginstal apa saja. Selanjutnya, ada berdasarkan kemampuan komputer. Ini yang ketiga. Yang pertama small scale computer. Komputer ini juga disebut small scale mainframe komputer yang memiliki kapasitas memori hanya 64 KB sampai dengan 8 MB dan dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Terus ada medium scale komputer. Kalau ini tuh lebih ke kayak, kalau sekarang itu lebih kayak ke Core i3, Core i5 yang seperti itu ya kapasitas, atau dia lebih ke harddisknya kapasitasnya berapa, ini lebih ke dalemannya si komputer tadi juga sama. Nah ada medium scale, dia kapasitasnya itu 512 kilo sampai 8 mega, ini lebih besar lagi. Terus untuk large-nya 512 kilo sampai 8 mega, ini hampir sama. Medium sama large, hanya bedanya di kecepatannya saja. Serta kecepatan tinggi dan dapat menggunakan time sharing. Yaitu penggunaan komputer dapat menggunakan komputer secara sebentar dalam waktu bersamaan. Jadi kalau yang ini dia walaupun kapasitasnya sama, dia hanya bisa digunakan di satu komputer. Tapi kalau untuk yang large, dia kapasitasnya sama dengan medium, hanya kecepatannya lebih tinggi dan juga bisa file sharing. Contoh gini, kalau misalnya ada satu komputer yang menjadi server, lalu kalian mau mengakses data masuk ke komputer itu,
itu bisa sekaligus. Misal saya mau ngambil data A, data B, data C. Tapi ada di komputer server. Nah, kita bisa mengakses semuanya, mengambil data sesuai kebutuhan kita secara bersamaan, secara waktu yang sama. Gitu. Kalau untuk yang large scale, contohnya seperti itu. Jadi bisa digunakan si server ini secara bersamaan. Atau misal gini, kamu mau sharing data ke teman kamu, atau ada data yang di-sharing. Nah, kamu sedang membuka data itu, dan teman kamu mau mengambil data yang kamu sharing tadi, yang sedang kamu buka, itu bisa. Seperti itu contohnya. Kalau untuk yang large scale, ya, jadi bisa digunakan dengan cara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan juga. Oke, lanjut. Ini ada berdasarkan ukuran fisik. Yang pertama ada komputer mini dan komputer mikro. Nah, komputer mini ini memiliki kapasitas memori antara berapa ini 68 kalau nggak salah sampai 128 MB sepotong ya. Menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan. Setiap komputer mempunyai register beda-beda, ada 32 sama 64. Sekarang sih yang paling banyak adalah 32 dan 64 ya. 8 sama 16 sudah jarang sekali digunakan. Jadi tergantung si program kompatibelnya ke yang mana. Dan bersifat multi-user, sebuah komputer mini dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Sangat kompatibel ya, bisa digunakan siapa saja. Lalu yang kedua adalah komputer mikro. Komputer ini disebut juga personal komputer atau PC yang memiliki kapasitas memori 16 KB sampai dengan 1 MB dan menggunakan registernya sama 8 bit, 16 dan 32 bit. Komputer ini pada umumnya digunakan untuk single user. Jadi, contohnya kalau komputer mini atau mini komputer itu seperti laptop, laptop itu kan bisa digunakan bersama-sama ya, bisa dibawa kemana aja, terus apa sih namanya, bisa sharing juga segala macam. Nah, kalau komputer mikro itu misalnya kalian punya PC di rumah, memang PC bisa digunakan secara bersama-sama, tapi dia kalau komputer di rumah tidak dengan internet atau yang lain kan tidak bisa sharing. Nah, dan bedanya juga kalau komputer kita kebanyakan kalau komputer itu menggunakan intranet, jarang menggunakan internet ya kan kalau PC. Nah, makanya kalau dia sudah tidak ada kabel penghubung intranetnya itu tidak bisa digunakan gitu. Karena kalaupun dia mau berhubungan dengan internet, dia tetap harus menggunakan kabel, tidak langsung bisa bersama-sama. Nah, tapi kalau untuk laptop, dengan ada wifi atau dengan ada internet, itu kalian bisa langsung gunakan bersama-sama, ya kan, si aksesnya itu. Tapi kalau PC kan enggak. Dia harus menggunakan alat penghubung atau kabel penghubung supaya dia bisa tersambung ke internetnya. Nah, enggak. Makanya jarang ada wifi yang bisa connect wifi komputer atau PC yang bisa connect ke internet atau wifi. Nah, sedangkan kalau komputer yang mini atau laptop di mana ada wifi, kalian bisa akses secara bersama-sama, secara berbarengan. Gitu ya, itu bedanya. Lanjut. Ini adalah generasi-generasi komputer. Ya, generasi yang pertama itu dibuat pada tahun 1945 dan pokoknya masanya generasi pertama itu 1945 sampai 1959. Ciri-cirinya dia masih menggunakan tabung hampa atau elektronik tabung tube, terus jumlah tabung hampa yang digunakan itu kurang lebih 800.000 tabung. Berat tabungnya hampir 30 ton, banyak mengeluarkan panas, kecepatan prosesnya masih rendah, penyimpanan data masih terbatas. Nah, jadi untuk komputer yang zaman dulu itu besar-besar ya, mungkin terlihat seperti ini.
Terus sirkuitnya juga seperti ini generasinya. Nah, jadi dia banyak kekurangannya sih sebenarnya, sudah berat, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini contohnya ada Mark 1, Leo, Univac 1, ENIAC, EDSAC, sama EDSAC. Ini adalah contoh komputer-komputer. Nah, seperti ini, ENIAC 1 sama ENIAC 2. Jadi, zaman dulu, zaman masih generasi pertama, komputer itu besar-besar seperti ini dengan banyak kabel, banyak. Ya, gambarnya seperti itu contohnya. Terus, perusahaan yang mengembangkan komputer generasi 1 itu ada IBM, ada Bullock, ada LCA, ada Honeywell. Ini adalah perusahaan yang mengembangkan generasi 1. Tapi IBM sampai saat ini masih mengeluarkan ya komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah generasi kedua, dan masa generasi kedua itu dari 1959 sampai 1965. Nah, ciri-ciri generasi kedua adalah menggunakan transistor atau disebut juga solid state device, terus secara fisik makin ringan dan kecil dibanding generasi pertama. Terus penggunaan memori atau storage-nya semakin besar, prosesnya lebih cepat, mulai digunakannya online data processing, mulai digunakan di storage atau penyimpanan data. Nah, ini contoh yang komputer generasi kedua. Jadi, semakin lama itu semakin diperbaiki si fungsinya ya, dari mulai bentuk, dari fungsi, semuanya mulai diperbaiki. Yang dari tadinya beratnya sampai 3 ton, ini sudah dibuat makin ringan dan lebih kecil gitu kan. Memori storage-nya yang tadinya juga terbatas, sekarang mulai dibuat besar di generasi kedua ini gitu kan. Yang prosesnya masih lambat juga di sini sudah mulai dipercepat, sudah bisa menggunakan online data processing. Ya, jadi dari generasi pertama ke generasi kedua sudah diperbaiki. Selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga. Nah, masanya di generasi ketiga itu dari 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya sudah menggunakan IC integrated circuit yang seperti ini. Mungkin sekarang sudah banyak ya IC-chip seperti itu. Chip IC merupakan kumpulan transistor yang dipadatkan dalam komponen elektronik. Ada beberapa yang IC, ada SSI, Smart Cell Integration, ada LSI, ada LSI, ada CLSI, sama SLSI. Nah, IC-nya sudah banyak, tergantung dari jenisnya masing-masing. Lalu sudah menggunakan multi-processing dan multi-programming. Jadi sudah bisa dimasukkan beberapa program, ya kan, sama prosesnya juga sudah banyak. Menggunakan visual display terminal, menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Nah, keluarannya juga sudah semakin banyak. Sudah bisa menampilkan grafik, sudah bisa menampilkan suara, juga sudah bisa inputan suara. Jadi input outputnya sudah mulai bervariasi atau sudah mulai berkembang. Yang mungkin tadinya hanya data, sekarang sudah bisa grafik, sudah bisa suara. Terus menggunakan MIRC, Magnetic Interactive Recognition. Ya, semakin generasi ketiga semakin dikembangkan lagi. Lalu perusahaan komputer yang mengembangkannya masih ada IBM, ICL, Univac 1108 sama Univac 9000. Ini adalah beberapa perusahaan yang mengembangkan komputer generasi ketiga. Selanjutnya, generasi keempat sejak tahun 1970. Nah, Intel Inside, mungkin kalian merasakan ya? Masih merasakan ya Intel Inside Pentium 4 itu? Saya waktu itu kalau nggak salah SMA atau sudah kuliah ya, saya lupa nih. Kalau sudah menggunakan Intel Inside ini. Nah, dia sudah menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi CLSI. Nah, IC-nya sudah dikembangkan ya, dari tadinya LSI, sudah dikembangkannya di CLSI. Terus teknologi pembuatan CLSI disebut dengan MOS. Teknologi merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam satu chip. Nah, ini chipnya.
Jadi dari si IC tadi dipadatkan lagi dibuat chip. Kalau tadi kan mungkin masih banyak atau masih terlihat besar, sekarang hanya dibuat chip lebih kecil dan lebih tipis. Chip ini disebut juga dengan CMOS atau chip metal oxide semiconductor karena terbuat dari metal atau logam melalui proses oksidasi dan tersebar semikonduktor. Nah, ini chipnya. Oh, ini saya menggunakan ini pada saat SMA dan dia masih DOS pada saat itu. Nah, seperti ini. Jadi ini CPU-nya, ini monitornya, ini keyboardnya, jadi masih besar sekali. Nah, untuk generasi keempat perusahaannya yang juga mengembangkan ada IBM, ada Intel, Altera, Play, Artnet, Apple, sama Xerox. Ini perusahaan yang mengembangkan komputer generasi keempat. Nah, selanjutnya adalah generasi ke-5. Ini yang sudah bisa kalian lihat sudah mulai lebih bagus dari tampilannya pun ya. Generasi ke-5 ini dimulai tahun 1995. Berkembangnya software baru Microsoft Windows, OS, ada Linux, dan lain-lain. Ini baru masuk ke software ya, yang saya bilang tadi. Pada generasi keempat, ini baru DOS. Jadi DOS itu seperti C++ lah modelnya, seperti Pascal lah modelnya. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus ketik dulu. Kita mau simpan, kita harus ketik dulu perintahnya. Kita mau keluar juga kita harus ketik dulu perintahnya gitu. Kalau sudah muncul OS kan seperti sekarang mau keluar atau mau matikan tinggal klik shutdown gitu kan. Nah, tapi zaman dulu tuh harus kalian ketik dulu nih, kalau kalian mau keluar dari aplikasi harus kalian ketik dulu exit misalnya seperti itu. Kalau yang DOS, nah ini sudah yang OS, sudah yang terbaru. Terus komputer mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini makanya kenapa komputer sering disebut dengan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia gitu kan. Ada juga ICOT atau Institute for New Computer Technology di Jepang mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia, mendiagnosa masalah, hemat energi, dan sebagainya. Oke. Di Jepang itu sudah sangat banyak pengembangan komputer ya, dari robot. Itu kan salah satu pengembangan komputer di Jepang itu sudah banyak. Jadi salah satunya komputer yang bisa berbicara dengan manusia kan seperti robot, mendiagnosa masalah juga bisa. Di Jepang itu teknologinya sangat pesat. Oke, selanjutnya generasi ke-6. Nah, generasi ke-6 itu mungkin bisa dilihat sama kayak pengembangan dari generasi ke-5 sih sebenarnya. Di sini masih menganalisa komputer ke depannya itu mau seperti apa. Makanya di sini pada generasi ke-6 ini, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang disebut dari bahan protein sintetisnya biochip. Karena pengembangan dari chip yang tadi yang awal yang seperti Intel yang chipnya masih besar itu akan diperkecil. Terus robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Saat ini sudah sangat banyak kan robot-robot yang bentuknya seperti manusia. Di Jepang itu kan sudah banyak tuh robot yang bentuknya manusia seperti bisa melayani gitu kan, Joy Waiters dan lain-lain, sudah banyak sekali saat ini. Lalu teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu microoptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Jadi input output audio, karena waktu itu kan masih belum ada input output dari audio ya. Jadi kita belum bisa nih masukin audio, merekam audio ke dalam komputer, itu belum bisa karena dia hanya data dan gambar. Lalu ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna.
Komputer tanpa program ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Contohnya seperti ini, komputer yang akan datang, jadi mungkin kalian udah nggak perlu lagi tuh yang namanya keyboard, bisa dengan program keyboard yang seperti ini menggunakan infrared dan lain-lain lah, ya. Nah, selanjutnya generasi ke-7, ciri-ciri komputer generasi ke-7. Ya. Yang pertama, prosesor AMD utama yang sangat mengembangkan, diperkenalkan pada Agustus 99, AMD. Ya, masih AMD. Kalau sekarang sudah banyak. Kecepatan clock 600 MHz, MHz merupakan versi pertama, CXL2 mencapai 8 MB, lalu selanjutnya M1 ini 128 KB, berisi 22 juta transistor, Pentium 3 hanya 93. Nah ini AMD ini kan generasi ke-7 itu berarti kan yang masih Pentium 3, Pentium 4, dan lain-lain. Terus jenis bus sistem yang benar-benar baru, yang pada versi pertama akan bekerja 200 MHz, kecepatan RAM-nya hanya 200 MHz, merupakan 2 kali lebih cepat dari semua CPU Intel yang ada. Nah dulu kan AMD ini sudah mulai dikembangkan atau sudah mulai mencakup ya, atau menggantikan dari si Intel, prosesor Intel yang tadi, yang awal microchip dari si Intel, ya. Jadi sudah ada AMD, dan semakin berkembangnya zaman, prosesornya semakin besar, ya. Sama sekarang juga kan semakin cepat prosesornya. Makanya sekarang kebanyakan orang mencari komputer pasti ngecek dulu prosesornya apa nih, berapa nih, kecepatannya gimana, kapasitasnya apa. Jadi tuh seiring perkembangan zaman, spek dari komputer itu akan semakin tinggi, akan semakin cepat, akan semakin bagus. Gitu. Ya, ini sampai generasi ke-7. Ya, selanjutnya inilah apa sih bedanya hardware, software, dan brainware? Nah, hardware yaitu mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Contohnya keyboard, CPU, hard disk, mouse itu termasuk dari hardware. Monitor itu adalah hardware. Ya, software yaitu komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Microsoft Word, Excel, terus program Java, ada lagi Macromedia, C++, Atom, dan lain-lain itu adalah software. Ya, Office itu yang paling gampang lah, Office itu adalah software. Brainware yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya, misalnya analisis sistem, programmer, itu adalah si brainware. Jadi orang yang bekerjanya, misalnya nih, kalau membuat aplikasi, nah aplikasinya itu kan kita sebut dengan software. Dia menggunakan laptop itu kita sebut dengan hardware. Nah, orang yang membuat aplikasinya inilah yang kita sebut dengan brainware-nya atau otak dari si program ini. Nah, otak dari si otak dari program ini yang membuatnya itu adalah yang kita sebut dengan brainware-nya. Ya, itu bedanya. Slide-nya selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mungkin ada yang mau tanya jawab dulu. Aku mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu slide yang tadi nanti di-share atau enggak, Bu? Untuk slide-nya nanti saya share di grup aja ya. Oh iya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, nanti. Sebenarnya sih ini sama aja dengan slide yang ada tadi. Sebenarnya ini sama aja slide-nya. Cuman ini sudah saya rangkum.
Karena kan kalau yang di slide itu dia berantakan ya, jadi bingung kan membacanya seperti apa. Jadi ini sebenarnya slide-nya saya rangkum, tapi nanti saya share. Nanti saya share di grup, nanti di My Elnusa-nya juga saya share. Ya, nanti saya share. Ada lagi? Mungkin yang mau bertanya? Boleh, nggak masalah. Nanya nggak apa-apa. Sudah ada? Sudah absen semua? Sudah, Bu.